Aku masih ingat suara kecilmu memanggilku kakak, dengan tawa yang memantul di dinding rumah kita. Kini, rumah itu sunyi. Bahkan, jam dinding seakan berjalan pelan, menungguku mengikhlaskan semuanya yang tak akan bisa aku lakukan. Aku pikir aku akan pergi lebih dulu, namun takdir berkata lain. Kok bisa sih Val, drum itu tiba-tiba meledak? Gua aja nggak tahu Ge. Tiba-tiba aja drum itu meledak. Tapi gua rasa itu sebuah peluru nyasar. Tapi siapa coba? Masa iya polisi sengaja mau ngebunuh kita? Ya nggak mungkin lagi. Polisi nggak mungkin ngelakuin hal itu. Lagian tingkat kriminal kita nggak parah-parah amat. Kita bukan teroris atau mafia. Tapi siapa Val? Nggak tahu juga pastinya. Tapi syukurlah kita berdua masih bisa selamat dari ledakan itu. Terus kita mau kemana nih? Udah pasti status kita sekarang dicap sebagai buronan. Iya, kalau kita pulang sekarang bisa-bisa kita berdua kena tangkap sama polisi. Mending kita cari tempat persembunyian yang aman sekitaran sini. Kalau kalian berdua ingin aman, ikutlah bersama kami. Lu siapa? Kalian gak perlu tahu siapa gua. Sekarang status kalian berdua adalah buronan. Kapan saja polisi bisa menangkap kalian. Dan kalau kalian berdua ingin selamat dari kejaran polisi, ayo ikutlah bersama kami. Gimana nih Val? Apa kita ikut aja? Rupanya kita berdua dijebak dan dijadikan tawanan oleh mereka. Emang bajingan tuh orang. Nyawa seperti lelucon bagi mereka. Terus kabar kakak lu gimana sekarang? Sejak saat itu, gue udah nggak tahu nasib kakak gue si Windy bagaimana. Walaupun gue pernah dengar kabar kalau ia sudah meninggal, tapi gue yakin kalau ia masih hidup. Langsung ke intinya aja Val. Lu mau minta tolong apa sama kita-kita? Jadi gini, gue mau kalian cari tahu apa yang sebenarnya terjadi di desa itu. Dan apakah kakak gue si Windy masih hidup atau enggak. Terus kalau kakak lu masih hidup, kalau beneran dia masih hidup, tolong beritahu yang sebenarnya kalau gue belum mati. Tapi kalau beneran dia sudah mati, anggap saja ini pertemuan terakhir kita. Waktu jenguk sudah habis, dimohon buat para penjenguk untuk keluar sekarang. Ayo cepat-cepat. Jadi gimana nih? Lu siap nggak ke desa itu? Kalau gua mah siap-siap aja. Duh, mah banget lagi semenjak kejadian kemarin. Gue udah nggak diluasin pergi-pergi sama papa gua. Walaupun lu diluasin, gue juga nggak bakal ngajak lu nak. Ih, kok lu gitu sih Cil? Lu bebam banget tau nggak, sumpah. Gak apa-apa, yang penting baik. Kalau lu baik, gimana? Waduh, sorry banget Lim, Cil, gue nggak bisa ikut, gue sibuk. Lah, sibuk apaan lu? Pengangguran juga. Gue kepilih jadi panitia lomba 17-an sama si RT. Mana gue nggak bisa nolak lagi. Buset, tiba-tiba aja jadi panitia lu. Tahu, gak asik lu baik. Gak apa-apa daripada so asik. Lu yang so asik. Sorry Cil, gak apa-apa kan kali ini gue nggak ikut kalian. Ya udah kalau nggak bisa, lagian lu nggak guna-guna amat juga. Dah, parah amat lu. Jadi kita berdua aja nih Cil. Ya mau gimana lagi? Oke lah kalau gitu, besok ya kita berangkat. Cil, lu ingat gak nama desa Sinopal? Lah, emang lu kagak ingat? Ya makanya gue nanya lu ingat gak nama desanya? Kirain lu ingat. Kalau gue ingat, gue nggak bakal nanya lu bejir. Waduh, gue juga lupa Lim, nama desanya desa apa? Ayolah. Terus gimana dong? Tunggu, itu apaan? Dibutuhkan karyawan kafe yang berpengalaman. Desa Manjopai. Lim, gue ingat, itu nama desanya. Ah, yang bener lu. Iya beneran Ege. Bagi yang berminat silahkan hubungi nomor di bawah. Catat Lim, catat. Oh, oke. Nunggu angkot lama amat dah. Gak ada yang lewat dari tadi. By the way, jalan ke desa itu jauh nggak sih Lim? Kalau gua lihat di maps udah nggak begitu jauh lagi kok. Sekitar 10 kilo lah dari tempat ini.
Nah, itu ada angkot. Mau kemana, Dek? Anu Pak, ke desa Manjopai. Oh, Manjopai toh. Iya Pak, Bapak tahu tempatnya? Ya tahu atuh, Dek. Kebetulan Bapak juga aslinya dari sana. Yang benar Pak. Iya, ya udah tuh naik. Sekalian saya juga udah mau pulang ini. Ngomong-ngomong, ada perlu apa ke Manjopai? Ini Pak, Panggil Om aja, Om. ini mau ke rumah teman Om. Mau ke rumah teman apa ke rumah cewek? Om bisa aja. Ya kali deh, ke Manjopai nggak mampir ke rumah cewek. Emang di Manjopai banyak cewek-ceweknya, Om? Ya banyak tuh deh. Kalau seumuran kalian ini, cewek-ceweknya nggak bisa dihitung. Banyak bener ya, kayak gaji DPR aja Om. Ceweknya cantik-cantik kagak, Om? Gak usah ditanya tuh kalau masalah cantik. Dan bukan hanya cantik, cewek-cewek di Manjopai juga semuanya pada mandiri atuh deh. Yang bener, Om. Iya, cocok itu dijadiin istri. Bisa aja sih, Om. By the way, nama temannya siapa deh? Windy, Om, Windy. Wendy. Iya Om, Om tahu. Perasaan nggak ada yang namanya Windy. Ah, masa sih Om? Ya, saya tahu Om sih gitu, tapi nggak tahu juga. Kan biasanya nama asli kita beda sama nama yang di kampung. Nah, Om taunya cuma nama yang di kampung. Iya, benar juga ya. Dek Amel, tumben naik angkot. Iya Om, teman Amel hari ini nggak masuk. Si Ica. Hihi. Iya Om. Walah, gak masuk kenapa emang? Sakit? Ya katanya sih lagi gak enak badan. Oh, gitu toh. Ada cewek, Lim. Mana cantik lagi. Bisa nih. Ah, lu aja, gua nggak mau nyari masalah. Ya elah, takutan amat sih lu. Lihat gua nih ya. Lihat. Mau ngapain? Awas lu ya kalau macam-macam. Lah, siapa yang mau macam-macam? Terus lu mau ngapain? Lu pikir gue budak apa? Buset. Kan udah gua bilang gua nggak mau nyari masalah. Mau turun di mana deh Amel? Turun di depan aja Om. Mau mampir ke rumah Bibi soalnya. Oh, oke. Makasih ya Om. Iya. Tadi itu siapa, Om? Oh, itu namanya Amel. Kenapa? Cantik. Cantik sih, tapi galak. Ya, dia emang gitu sih orangnya. Emang cewek-cewek di sini pada galak semua ya, Om? Ya nggak semua juga tuh deh. Kalian belum lihat aja temannya si Amel, namanya Ica. Dia juga nggak kalah cantik. Orangnya juga sangat baik loh. Amel, Ica. Kok namanya nggak asing gitu ya? Kenalin dong, Om. Gampang itu mah. Mereka berdua kerja di kafe yang kita lewati tadi. Kerja di kafe. Jangan-jangan mereka berdua